Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Sampurasun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa poin-poin penting yang memang ini sangat berguna buat kita semua, baik itu memang untuk suatu perusahaan, untuk suatu organisasi, atau sekumpulan orang yang mencapai visi misi daripada sebuah kelompok tersebut, di mana saya akan membahas tentang manajemen yang akan nanti mencakup tentang bidang-bidang manajemen, kemudian unsur-unsur daripada manajemen itu sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita simak dan kita bahas untuk seksama, di mana saya akan share screen untuk apa nanti bisa dicatat oleh teman-teman semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ekonomi ya, di mana manajemen ya. Memang manajemen ini sesuatu hal yang sering kita dengar, akan tetapi dari segi pengertiannya masih terkadang belum spesifikasi gitu. Nah, kita akan bahas, khususnya saya akan membahas tentang pengertian manajemen. Istilah manajemen mempunyai tiga arti sebagai suatu proses yang khas, sebagai kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen ya. Nah, dan sebagai suatu seni ilmu. Pengertian manajemen ini dapat disimpulkan sebagai suatu seni atau ilmu perencanaan, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari jenjang manajemen itu sendiri, ada tingkatan dan tahapannya ya. Yang pertama ada manajemen puncak, di mana ini disebut dengan top management, yaitu manajer bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi, misalnya direktur, wakil direktur, direktur utama. Keahlian yang dimiliki para manajer tingkat puncak adalah konseptual, artinya keahlian untuk membuat, merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkat manajer ke bawahnya. Kemudian yang kedua ada manajemen menengah, di mana disebut dengan middle management. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi. Artinya apa? Artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain ya. Manajer bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan daripada sebuah visi misi tersebut. Misalnya manajer wilayah, kepala divisi, kemudian direktur produk. Yang ketiga ada manajemen bawah atau pelaksana, first line, atau disebut supervisory management ya, di mana manajer ini bertanggung jawab menyelesaikan rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini juga memiliki keahlian yang bersifatnya teknis. Artinya keahlian yang mencakup prosedur, kemudian teknik, pengetahuan dan keahlian dalam bidang khusus, misalnya supervisor atau pengawasan produksi. Nah, kita lihat ya, dari jenjang manajemen ini sendiri yang ditandai warna merah ini top manajemen paling atas, kemudian menengahnya ini warna hijau, ini disebut dengan middle management. Kemudian yang paling bawah ini warna kuning, first.
line management. Jadi dari segi arahan dan tanggung jawabnya dari warna kuning ini, first line management ini ke atas ya tanggung jawabnya. Kemudian dari segi garis komando dari top management ini ke bawah melewati middle management kemudian first line management. Jadi kebalikannya. Kalau dari segi arah tanggung jawaban dari bawah ke atas, kalau dari garis komando dari atas ke bawah ya. Unsur-unsur manajemen yang pertama ada meliputi manusia ya, di mana pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat maupun moral. Tapi manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada money atau uang. Nah, ini juga sangat penting, di mana uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya dari hasil kegiatan dapat diukur dari apa? Dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional ya. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji, tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan yang harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut, benefitnya, ataupun profit. Nah, material atau bahan baku. Perusahaan ini umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan tersebut, melainkan membeli dari pihak lain atau dari perusahaan lain. Kemudian untuk itu manajer perusahaan harus berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah ya, semurah-murahnya untuk mencapai profit tapi barang yang bagus. Dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman, bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat dicapai hasil secara efisien. Kemudian informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu dikerjakan dapat lebih sempurna. Jadi suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang ya dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Yang selanjutnya ada mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin menonjol. Hal ini karena memang banyaknya mesin-mesin baru yang ditemukan oleh para ahli sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksi. Kemudian ada metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar apa? Mekanisme kerja dalam efektif dan efisien. Metode yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik itu menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Bahkan sering terjadi untuk memperoleh metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ya, serta prosedur yang sangat bermanfaatnya. Kemudian ada market atau pasar. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting. Sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi akan berhenti. Artinya proses kerja tidak berlangsung ya. Nah, oleh sebab itu penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil daripada produksi merupakan faktor menentukan perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan daripada konsumen itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah ini nih, ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, perencanaan atau disebut dengan planning. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau disebut dengan organizing.
Yang ketiga disebut dengan pengarahan, actuating atau directing. Kemudian yang keempat ada pengawasan atau controlling. 4 poin ini kita harus kuasai untuk menjalankan suatu aktivitas visi misi yang nanti akan kita capai. Misalkan kita akan mencapai visi misi tersebut, kita harus tahu 4 poin penting ini. Yang pertama, kita perencanaannya seperti apa, kemudian setelah direncanakan, kemudian bentuklah organisasi ini, nanti disebar, misalkan yang menduduki bagian ini apa, kemudian siapa. Setelah dibentuk organisasi ini, kemudian lakukan pengarahan atau nanti disebut dengan job desk, bagilah tugas-tugas yang sesuai dengan akan nanti dijalankan oleh pada orang-orang yang nanti akan menjalankannya. Yang keempat ini pengawasan. Setelah melakukan aktivitas tersebut, kemudian lakukanlah pengawasan atau controlling gitu ya. Di mana fungsi perencanaan ini menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan ini, yang pertama menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target daripada bisnis tersebut. Yang keempat, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Kemudian menetapkan standar atau indikator daripada keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang kedua, fungsi organisasi ya, pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dan sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, di mana sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Nah, kegiatan dalam fungsi perorganisasian ini ada poin-poin pentingnya juga. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kemudian kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat sesuai dengan keahlian daripada orang tersebut yang akan nanti menduduki daripada jabatan-jabatan tersebut. Yang ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi. Nah, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi ya, serta proses memotivasi agar semua pihak ini dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kemudian kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi ini, yang pertama ada mengimplementasikan proses kepemimpinan, kemudian pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuannya. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan atau disebut dengan job desk, job description ya. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang terakhir ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan ini diorganisasikan dan diimplementasikan dapat
berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekaligus berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian ini, yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan daripada tidak sesuai dengan job description-nya ya. Kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dari target bisnis tersebut. Nah, bidang-bidang manajemen yang pertama ada bidang manajemen produksi, di mana manajemen produksi adalah proses manajemen yang bertanggung jawab terhadap perencanaan atau aktivitas produksi, distribusi, atau manajemen proyek yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Kegiatan manajemen produksi ini meliputi perencanaan atau desain produksi, kemudian ada pengendalian berkaitan dengan persediaan produksi, pengawasan produksi berkaitan dengan mutu atau quality control. Nah, ini kita bisa lihat ya seperti yang di gambar ini. Ini adalah produksi otomotif ya, di bidang otomotif. Kemudian yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu rencana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisa situasi dan tujuan yang telah ditetapkan daripada kegiatan pemasaran, antara lain menetapkan produk yang disukai pasar, harga, promosi, dan penempatan jalur distribusi. Di mana fungsi pemasaran ini meliputi penjualan, pembelian, pengangkutan, pembelanjaan, penanggung jawab risiko, standarisasi, dan informasi pasar. Nah, ini berhubungan dengan otomotif juga. Dari tadi poin pertama yaitu tentang manajemen produksi, otomotif yaitu mobil, kemudian setelah barang jadi, kemudian masuk ke manajemen pemasaran, yang dimana setelah jadi dipasarkan. Kemudian kegiatan manajemen pemasaran ini antara lain riset pasar merupakan bagian terpenting ya untuk mengetahui keinginan, sikap, dan tingkah laku konsumen terhadap produk yang akan kita jual. Segmentasi pasar ini yakni proses kegiatan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang akan dilayani oleh perusahaan. Kemudian promosi terpadu atau promotional mix merupakan usaha yang memperkenalkan produk secara terpadu yang dapat dilakukan melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan personal selling-nya. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini adalah suatu bagian daripada manajemen yang fokusnya adalah pengelolaan dana perusahaan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau instansi tersebut. Nah, manajemen keuangan mempunyai tugas antara lain memanfaatkan peluang dalam memperoleh dana, baik itu dari intern ataupun ekstern, di mana intern ini dalam atau ekstern ini adalah dari luar. Pengalokasian dana untuk menunjang kegiatan perusahaan, penggunaan dana yang dilakukan secara efisiensi dan efektif. Yang selanjutnya ada manajemen personalia, di mana manajemen personalia adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada faktor produksi tenaga kerja dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
Kegiatan manajemen personalia ini antara lain sudah saya jabarkan di bawah. Yang pertama ada pengadaan pegawai, pemilihan tenaga kerja, penyeleksian pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang nanti akan ditempati, kemudian mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai, kemudian menyediakan fasilitas, kesejahteraan, dan gaji yang memuaskan sesuai dengan standarisasi ya. Melakukan rotasi jabatan, memotivasi pegawai dengan memberikan penghargaan nanti kepada pegawai yang berprestasi. Kemudian melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai. Yang kelima ada manajemen administrasi. Nah, manajemen administrasi ini merupakan bagian daripada manajemen yang memberikan informasi atau layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Kegiatan manajemen administrasi ini yang beberapa poin penting antara lain pengadministrasian seluruh kegiatan, menginventarisasi peralatan kantor, kemudian penyediaan informasi yang nanti akan dibutuhkan ya untuk kepentingan manajemen. Melakukan pengarsipan data sehingga nanti mudah diakses oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi sudah dijelaskan ya tadi beberapa poin-poin penting tentang pengertian daripada manajemen, fungsi manajemen, dan bidang-bidang manajemen ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini kita bermanfaat ya buat kita semuanya sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin di lain kali saya akan membahas untuk kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.